Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Victoria Caratalo, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana. Kali ini saya akan berbagi seputar Digital Public Relations. Digital Public Relations merupakan praktik public relations yang memanfaatkan ruang digital, di mana strategi komunikasi seperti ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi zaman sekarang untuk mempertahankan reputasi mereka melalui interaksi dengan audiens secara online. Di era digital seperti ini, pekerjaan manusia tentunya lebih mudah ketika mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Begitu pula dengan praktik public relations. Nah, penerapan digital public relations ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan eksistensi mereka di tengah masyarakat secara lebih efektif. Selain itu, praktik ini juga memungkinkan untuk melacak dan menganalisis data secara real time, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam mengelola reputasi dan interaksi dengan publik. Yang pertama, selalu menggunakan media online untuk menyampaikan pesan kepada publik. Kedua, pesan disampaikan dalam berbagai format dengan kesan kreatif dan interaktif. Ketiga, respon terhadap suatu isu lebih cepat karena bersifat real time. Penerapan digital public relations juga sangat berkaitan dengan etiket atau seperangkat etiket yang digunakan dalam berinternet untuk menghindari kejahatan-kejahatan yang dapat terjadi di dunia maya. Pertama, selalu jujur dan terbuka dalam komunikasi, di mana informasi yang diberikan harus akurat dan tidak menyesatkan. Yang kedua, selalu mempertahankan prinsip-prinsip moral dan profesional yang kuat, serta menghindari praktik yang tidak etis seperti menyebarkan berita palsu atau informasi yang menipu. Yang ketiga, menghormati privasi individu dan data pribadi. Nah, penggunaan data di sini harus sesuai dengan peraturan perlindungan data dan harus ada persetujuan dari individu yang bersangkutan sebelum menggunakan informasi mereka untuk tujuan public relations. Yang keempat, memahami dan mempertimbangkan dampak sosial dari kampanye yang dilakukan, termasuk menghindari penyebaran konten yang merugikan atau menyinggung kelompok tertentu dan mempromosikan pesan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kelima, selalu menjaga standar profesionalisme yang tinggi dalam semua interaksi dan komunikasi. Contohnya seperti berperilaku sopan, etis, dan profesional dalam semua aspek kerja, baik dalam komunikasi internal maupun eksternal. Salah satu kasus yang belakangan ini cukup ramai diperbincangkan, khususnya di media sosial TikTok, adalah kasus dari brand lokal Hamlin yang menggunakan produk-produk dari beberapa brand lokal lainnya, kemudian menaikkan harga dari produk tersebut sehingga terkesan lebih mewah. Selain itu, Hamlin juga menutup merek produk yang diambil menggunakan stiker milik Hamlin sendiri yang bahkan tidak dibuat dengan rapi sehingga sangat mudah untuk dikenali. Tindakan seperti ini tentunya melanggar beberapa pilar dalam etika digital public relations, terutama integritas dan transparansi. Dalam hal integritas, Hamlin tidak mempertahankan nilai moral dan profesional yang kuat dengan cara menyesatkan konsumen tentang nilai asli produk. Sedangkan dalam hal transparansi, Hamlin telah gagal memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada konsumen mengenai asal-usul produk karena Hamlin telah menggunakan produk dari brand lokal lainnya tanpa seizin mereka ataupun kesepakatan penjualan kembali. Praktik semacam ini tentunya bisa merusak kepercayaan konsumen dan reputasi kedua brand karena konsumen merasa ditipu dan dimanipulasi untuk membayar lebih dari nilai yang sebenarnya. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi pelajaran bagi organisasi atau perusahaan manapun untuk selalu menjaga etika mereka dalam melakukan praktik-praktik digital public relations agar dapat mempertahankan eksistensi mereka di tengah masyarakat. Cukup sekian informasi yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa!